eee, izin share screen ya Bapak Ibu terlebih dahulu. Oke, siap Ya, sudah muncul, Pak. siap. Apakah sudah terlihat, Sudah, slide show-nya? Siap. sudah. Oke. Izin Pak Edi, Ya, terima kasih. silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Izin saya di sore hari ini untuk mungkin lebih tepatnya cerita pengalaman selama 5 tahun terakhir bagaimana melakukan pengembangan loco sensor terutama untuk monitoring lingkungan ya, dalam hal ini udara yang akan saya presentasikan di sore hari ini. Nah, izin ini latar belakang ini adalah Pulau Fukue ya di Jepang ya, ini di selatan Jepang tapi lebih atas dari Okinawa ya, atau lebih tepatnya sebelahnya Pulau Jeju Korea Selatan itu ya. Waktu itu saya punya pengalaman 3 tahun menyelesaikan studi lanjut saya di sini gitu ya. Di mana ini sangat menarik ya, pulau terpencil, remote ya, tetapi fasilitas dan juga energi yang dibangun di sini cukup menarik. Dan yang lebih menarik lagi adalah saya mendapatkan pengalaman dan juga bagaimana orang-orang di sini menyimpan alat di tengah-tengah bukan penduduk ya, sawah ataupun lahan-lahan hijau lainnya di sini. Bukan sawah juga ya, lebih ke hutan hutan lah ya di sini, yang mana ada beberapa kontainer alat ukur disimpan di dalam kontainer, dan beberapa pengukuran meteorologi disimpan di luar, dan ini cukup aman untuk bisa diimplementasikan itu ya. Nah, dengan berbekal ini sebenarnya saya ingin cerita ketika saya kembali aktif ke Indonesia di sini gitu ya di 2018. Perangkat-perangkat ini kemewahan-kemewahan ini tidak saya dapatkan gitu ya, dan saya mulai dari nol bagaimana membangun penelitian saya gitu ya, dengan katakanlah budget infrastruktur dan fasilitas yang juga sangat terbatas di sini. Dan oleh karena ini pada sore hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan, lebih tepatnya bagaimana kita coba membangun pengamatan ya kualitas udara, dalam hal ini berbasis local sensor, dan tentunya ya bagaimana data transmisi kita gunakan Internet of Things dalam hal ini. Oke. Nah, seperti halnya yang tadi disebutkan, mungkin perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Indra Chandra ya. Saya sekarang afiliasinya di Prodi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom gitu ya. Kebetulan saya alumni dari Fisika ITB untuk S1 dan S2, dan semester ganjil kemarin saya baru menyelesaikan ini Pak Edi ya, sertifikat profesi insinyur di Teknik Fisika ITB. Terima kasih sebelumnya. Oke, di gambar kedua ini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa sebentar, bisa dilihat bahwa ini view dari gedung kami ke arah barat gitu ya. Jadi ke arah barat ya. Jadi di satu sisi di keadaan polusi udara ini memang ada ambigu antara apakah ini fog atau memang asap, atau memang kita sebut sebagai asbut ya, asap dan kabut itu. Tapi ini juga terjadi tidak hanya di pagi hari, tetapi siang hari bahkan sore hari ini juga terjadi, sehingga kita katakan memang kondisi yang terjadi di Bandung Raya itu saat ini tidak baik-baik saja. Tapi di lain hari itu ya, kita bisa dapatkan langit yang biru ya, cerah dan lain sebagainya, yang mana secara visibility jarak pandang itu sangat cukup baik gitu ya, kita bisa melihat ke utara Gunung Tangkuban Perahu, ke selatan gunung-gunung lainnya. Nah, ini yang menarik untuk kita amati lebih lanjut. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai loco sensor itu sendiri, itu ya, kita berbicara apa itu loco sensor itu ya. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang sudah sangat berpengalaman sehari-hari menggunakan, bahkan mungkin sebagai kolokasi ya dengan alat-alat instrumentasi utama lainnya itu ya. Jadi secara sederhananya di sini saya ingin bahas bahwa loco sensor dalam hal ini kita seperti halnya miniatur lah ya dari instrumen utama yang tadi kita berbicara sensornya sendiri, kemudian sensornya juga dilengkapi dengan mikro elektronik lainnya itu ya, sehingga
hasil pembacaan bisa langsung diinterfacingkan ke mikro ataupun ke komputer yang digunakan. Sehingga menyerupai instrumen utama yang fungsinya memang didedikasikan untuk bisa bukan menggantikan ya, tetapi sebisa mungkin bisa apa ya istilahnya ya, bisa mensubstitusi atau mensubstitusi juga kurang tepat ya, lebih tepatnya bisa menambah data-data hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang istilahnya blank spot ya, yang mana kalau kita menggunakan instrumen utama dari sisi biaya, perangkat dan lain sebagainya itu cukup menyulitkan gitu ya. Nah, sehingga memang low cost di sini relatif dari sisi budget jauh lebih murah dibandingkan dengan instrumen utama, tetapi juga dari sisi fungsionalitas itu juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang mana memang tidak bisa ya menyamai level atau grade dari si instrumen utama. Namun demikian ada cerita-cerita menarik yang ingin saya bagi di kesempatan sore hari ini. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin saya ada 2 alat utama yang saya akan saya akan sondingkan ke Bapak Ibu semua di sini ya. Pertama adalah TIOM. TIOM di sini adalah satu perangkat standar ya untuk mengukur partikulat matter ya, atau yang kita kenal sebagai PM10 atau PM2.5 gitu ya. Di mana di sini ada 2 jalur gitu ya. Jalur pertama adalah jalur data pengukuran, kemudian titik referensinya itu sebagai frekuensi referensi. Jadi ketika nanti ada partikulat yang masuk ke dalam chamber pengukuran itu nanti dibandingkan dengan frekuensi utamanya ya. Selisih frekuensi tersebut yang nanti akan di-counting untuk menghitung berapa massa dari partikulat tersebut gitu ya. Yang lainnya berbasis BAM di sini itu juga kurang lagi dengan teknologi lainnya itu dijadikan alat standar yang digunakan untuk mengukur PM10 ataupun juga PM2.5 secara real time ya di sini. Nah, dibandingkan dengan alat utama tersebut gitu ya, kalau kita gunakan low cost sensor gitu ya, low cost sensor kalau tadi misalkan TIOM kita gunakan frekuensi sebagai basis pengukuran massanya, maka di dalam PM2.5 detektor kita gunakan laser ya. Jadi ada laser dengan panjang gelombang sekitar 600-an nanometer kemudian dihubungkan atau ditembakkan ke ruang pengukuran. Di sisi yang lain, partikulat itu dihisap ke dalam sistem melalui mini fan di sini, ya, sehingga nanti ada atau tidaknya partikulat di sini berdasarkan intensitas dari fotodetektor yang diterima. Ya. Prinsipnya tentunya di sini adalah scattering, gitu ya, di mana semakin banyak massa partikulat yang terdeteksi, maka intensitas akan semakin rendah ya, demikian sebaliknya ya. Jadi secara umum nanti PM2.5 dikonversikan dari besaran photo intensity yang diterima ya dikalikan dengan berbagai faktor sehingga didapatlah konsentrasi massa dari PM2.5 tersebut. Namun demikian mungkin yang jadi catatan adalah walaupun disebutnya PM2.5 di sini PM2.5 tetapi ukuran menjadi masalah ya. Kenapa demikian? Karena semakin kecil ukuran partikel yang bisa dideteksi itu akan semakin sulit untuk dikarakterisasi atau dideteksi oleh si fotodiode atau oleh laser itu sendiri karena scattering yang terjadi mungkin tidak berimpak seperti halnya partikel yang ukuran 0,3 ke atas sehingga memang ada disclaimer di sini beberapa komersil dari low cost PM2.5 itu ordernya tidak dari 0 tetapi dari 0,2 atau 0,3 mikro sampai sekitar 2 mikroan. Ini juga menjadi catatan ketika kita mengukur PM2.5 kita juga harus melihat spek dari sensor yang digunakan. Nah, ada beberapa hal ya, saya ingin bercerita dari mulai bagaimana cara kerja sensornya secara sederhana, kemudian bagaimana kita coba mengkalibrasinya, sampai nanti data pengamatan di lapangan dengan berbagai aplikasinya dan pengembangan ke depan di seterusnya gitu ya. Jadi pertama adalah bagaimana sih kita bisa mengkalibrasi sensor PM2.5 gitu ya. Yang sederhananya saya di sini dibuat adalah kita gunakan particle generator ya atau aerosol generator atau atomizer ya, di mana atomizer ini saya masukkan sebuah partikel standar ya PSL di sini dengan berbagai ukuran dari 0,3, 0,5 dan 1 mikro itu ya. Masing-masing
partikel standar tersebut mempunyai spesifik gravity dan juga refractive index. Nah, ini yang membedakan satu sama lain mungkin ya, selain ukurannya itu sendiri. Nah, ultra pure water ini memang secara mikroskopik dia bulat gitu ya, sehingga jumlah partikel yang saya ukur N di sini ya dikalikan dengan rho dari massa jenis larutan tersebut, dan volumenya saya konversikan dari jumlah partikel menjadi mass konsentrasi. Kenapa demikian? Karena ada dua hal. Satu adalah PM2.5 sensor yang akan dikalibrasi saya bandingkan dengan OPC. OPC ini adalah optical particle counter ya, jadi menghitung jumlah partikelnya, sementara PM2.5 sensor menghitung konsentrasinya, konsentrasi masanya. Itu yang membedakan dua alat ini. Tetapi OPC salah satu yang katakanlah bisa dijadikan second layer untuk mengkalibrasi berbagai alat yang di bawah grade-nya gitu ya. Kemudian dialirkan sekian liter per menit gitu ya, kemudian dihisap oleh PM2.5, sebagian oleh OPC, dan sebagian dibuang ke udara melalui HEPA filter terlebih dahulu untuk dikarakterisasi. Nah, sebelum di sini ada dryer di sini adalah kenapa demikian, karena hasil atomizer yang ada di sini masih lembab, kemudian kita serap oleh silika gel di sini, sehingga di sini relative humidity-nya bisa diatur di kisaran 40-60% agar nanti bisa dideteksi partikel kering tersebut oleh masing-masing alat ukur. Nah, bisa dilihat di sini itu ya, dari beberapa pengukuran tadi itu ya, untuk konsentrasi rendah dan sedikit lebih tinggi, jadi di angka 5, 10 dan 60 di sini. Untuk berbagai ukuran partikel 0,3 sampai 1 mikro, kita bisa lihat bagaimana perbandingan ya antara low cost sensor dengan OPC yang digunakan. Ini yang satu cara kita bagaimana melakukan kalibrasi sebelum sensor digunakan. Nah, yang kedua adalah ya ini tadi mungkin turunannya ya. Turunannya di sini kita bandingkan untuk berbagai flow rate. Jadi kita juga optimasi dari flow rate dari 2,7 sampai 3,7 liter per menit. Kemudian kita juga validasi untuk berbagai ukuran gitu ya. Nah, sehingga kemudian atau cara yang kedua itu kita bisa masukkan ke aluminium bag di sini, kemudian ketika sudah memenuhi volume tertentu atau kita bisa atur dari volume rendah, sedang, tinggi, kemudian nanti dikarakterisasi secara paralel ya atau secara one by one oleh masing-masing sensor. Di sini saya juga tambahkan menggunakan OPS, optical particle S-nya saya lupa lagi ya, di sini ada jenis alat lainnya dari TSI ya, yang ini dari Ryan. Ini juga sama, kita bandingkan ya antara ukuran partikel dan juga mass konsentrasinya, kemudian kita lihat bagaimana sensor ya terhadap OPC dan juga OPS dibandingkan. Jadi dengan demikian gitu ya, hasil dari eksperimen ini memang kita lakukan untuk mengkalibrasi sensor dan juga melakukan faktor koreksi ketika kita melakukan pengukuran ya. Terutama memang nanti akan dijelaskan pengaruh kelembapan ya, sehingga hasil pengukuran bisa overestimate dan lain sebagainya. Nah, kemudian percobaan pertama kita sudah lakukan di 2018 kemarin, jadi sudah 5 tahun yang lalu gitu ya. Alat ini juga udah pengembangan di tahap-tahap berikutnya gitu ya, di mana kita pasang pertama kali di rooftop gedung kami yang 10 lantai gitu ya. Kemudian yang keduanya kita pasang di rooftop di gedung kami yang 4 lantai, dan terakhir yang di 20 lantai gitu ya. Itu jadi kita punya tower untuk monitoring lingkungan di kampus Universitas Telkom kami gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa alat ukur dari mulai temperatur, kelembapan, dan sebagainya. Kemudian pada saat 2018 kami berkesempatan juga mendapatkan nanosampler ya sebagai data pembanding ukur utama ya, agar bisa melihat perbandingan dari data pengukuran tersebut. Ini jangkauan pengukuran dari masing-masing sensor, dan kemudian ini tipikal data yang kami identifikasi pada periode tersebut gitu ya. Nah, hasil pengukuran yang menarik adalah pertama saya ingin jelaskan yang bagian hitam garis ini. Ini adalah hasil pengukuran dari PM2.5 ya, walaupun resolusi pengukurannya per 2 menit, kita rata-ratakan sesuai dengan baku mutu yaitu per 1 hari gitu ya. Jadi ini kita lihat dengan yang abu-abu ini adalah simpangan standar deviasinya ya. Kemudian hasil dari sensor tadi kita bandingkan atau kita koreksi ya dengan faktor pengali 0,67 dari hasil kalibrasi kami, sehingga yang warna hitam tadi itu data validasinya ya yang warna hijau. Nah, data warna hijau ini kita bandingkan dengan nanosampler, mungkin tadi tidak dijelaskan ya, ukuran dari 0,1
mikro sampai 2,5 mikro. Jadi kita ambil yang warna orange gitu ya. Jadi kita lihat perbandingan orange dengan yang hijau ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita warna hijau dan juga warna orange dan juga standar deviasi, kita bisa lihat bahwa mohon maaf, maaf, kita bisa lihat bahwa tren data yang kita ukur dengan PM2,5 dan dibandingkan dengan alat ukur standar dalam hal ini nanosampler itu bisa mengikuti setiap perubahannya. Nah, ini yang juga cukup menarik ya. Dan di samping itu tentunya kami juga mengukur meteorologinya ya. Selain tadi untuk faktor koreksi, terutama kelembapannya, yang kedua adalah untuk melihat dan menjustifikasi kira-kira dari mana sumber polutan tersebut gitu ya. Nah, berikutnya tadi ya, bahwa faktor yang paling penting dalam pengukuran partikulat khususnya adalah terkait dengan kelembapan ya, karena partikel yang katakanlah terenskapsulasi dengan butiran-butiran air ya atau uap air itu ketika diukur itu bisa tertampak lebih besar gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan karena tampak lebih besar itu menyebabkan pengukuran overestimate. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini yang data raw-nya adalah data merah, hasil kalibrasi adalah data warna eh, biru ya, segitiga biru di sini. Kemudian kita bandingkan tadi ya locus sensor dengan nanosampler sebagai alat pembanding utama di field-nya. Jadi kita setidaknya kita lakukan 2 kali kalibrasi, satu kalibrasi di laboratorium, yang kedua adalah kolokasi dengan nanosampler dalam ini untuk locus sensor PM2.5 tadi ya. Jadi kita bisa memastikan apakah alat atau sensor bekerja dengan baik ataupun tidak ya, berbasis tadi perbandingan dengan kolokasi dengan standar utama. Nah, apa sih ya selain tadi faktor kelembapan, kemudian yang kedua dari nanosampler sebenarnya kita uji di laboratorium kira-kira kandungan yang paling banyak itu seperti apa ya. Bisa dilihat di sini memang ini perlu kajian lebih lanjut karena karakteristik partikel di udara yang ada di Bandung Raya khususnya atau di Bojong Soang atau di kampus kami itu relatifnya ada NaCl ya, apakah ini garam laut atau non sea salt ya, bukan garam lautnya. Kemudian yang kedua adalah amonium sulfat ya, SO2 mungkin juga NH3 ya dari pertanian, dari transportasi ataupun industri itu ya. Kemudian natrium amonium nitrat mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian NaNO3 dan seterusnya ya itu. Jadi kebanyakan memang NaCl, amonium sulfat gitu ya yang banyak dideteksi. Nah, di sini menariknya adalah memang tidak hanya kelembapan tetapi juga substansi atau material dari partikulatnya sendiri itu juga berpengaruh gitu ya. Yang mana kalau kita lihat di sini gitu ya. Kalau tadi kita ambil NaCl dan amonium sulfat sebagai partikel yang banyak ditemukan di udara wilayah Bandung Raya, itu ternyata memang di sini bisa dilihat scattering cross section ya, itu mempengaruhi ukuran partikelnya ya. PSL tadi partikel standar, S, DAS, amonium nitrat, amonium sulfat, organik karbon dan black carbon memiliki karakteristik dari scattering yang berbeda-beda ya. Demikian juga mass scattering dan lain sebagainya memiliki efisiensi yang berbeda sehingga dari data pengukuran kami selama periode pengukuran di 2018 ya kalau kita rata-ratakan ya di sini kita mengklaim bahwa locus sensor kita untuk yang PM2,5 itu bisa plus minus 10 mikrogram meter per kubik. Memang PR-nya di sini masih ada satu kasus ya dan ada beberapa kasus lainnya. Pertama adalah underestimate ya, artinya pengukuran kami dan juga pengukuran kami ini ya lebih rendah dibandingkan dengan alat utama. Yang di poin 1 itu kalau kita analisis itu karena kita baru starting point. Ini kemungkinan sensor baru warming up ya, dia butuh data beberapa jam lebih lama untuk bisa mengukur sebenarnya. Jadi ini bisa terkecualikan, tetapi di sisi yang lain, ini yang masih kita menjadi perhatian adalah kita pengukuran overestimate ya di sini. Nah, ini yang juga perlu dikalibrasi atau perlu dikaji lebih lanjut yang menjadi perhatian kami selanjutnya gitu. Nah, berangkat dari sana itu dari sisi aspek PM2.5 gitu ya, dari sisi gas analyzer mungkin ini salah satu gas analyzer yang sering digunakan ya, CO, CO2, SO2 dan sebagainya yang menjadi standar baku mutu pengukuran kualitas udara di Indonesia ya. Ini yang sering digunakan dan tentunya ini cukup ini ya, dari sisi budget ini cukup mahal juga gitu ya. Nah,
berbanding dengan gas analyzer kami, kita juga coba menggunakan ya CO2 sensor komersil di sini gitu ya. Basisnya adalah absorpsi dari panjang gelombang CO2 ya dibandingkan dengan infrared tadi, sehingga perubahannya bisa kita ubah dalam bentuk tegangan analog ataupun juga bentuk data komunikasi lainnya. Range-nya di antara 0 sampai 5.000 ppm dan lain sebagainya. Nah, memang untuk yang CO2 ini belum seperti belum dibandingkan secara sistematik ya, karena sistem kalibrasinya baru baru selesai kami buat, belum bisa ditampilkan lebih lanjut ya, karena satu untuk paten, yang kedua juga untuk manuskrip kami selanjutnya. Tapi kalau kita lihat perbandingan dengan portable detector kita dari Lutron di sini, kita bisa melihat range pengukuran yang kurang lebih sama ya antara low cost CO2 sensor dengan Lutron itu sendiri ya. Kita bandingkan di dua lokasi yang berbeda. Nah, kemudian ada gas-gas lainnya sebenarnya ya yang kita gunakan ya, NO2 dan seterusnya juga itu juga bisa menjadi catatan apakah berbasis elektrokimia, berbasis semikonduktor dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum lebih jauh mungkin di sini ada beberapa aplikasi yang kita gunakan gitu ya. Di sini kita gunakan sepeda gitu ya, di mana sepeda ini dilengkapi sensor yang sudah kita integrasikan dengan microcontroller dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kamera untuk melihat situasi yang ada selama perjalanan gitu ya. Kemudian kita bagi pengukuran satu di dalam di dalam kampus, kedua di sekitar kampus, dan ketiga di jalan raya gitu ya. Sekitar kampus itu sendiri, mengelilingi kampus itu sendiri. Kita ukur juga di pagi, siang, dan sore dengan kecepatan yang bervariasi di sini. Tipikal satu kali pengukuran itu sekitar 2 jam gitu ya. Dan bisa dilihat di sini area-area yang kita capture selama perjalanan gitu ya, dari titik starting sampai kembali lagi ke titik awal gitu ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah bagaimana kita bisa mendeteksi fluktuasi dari PM2.5 gitu ya, dan kemudian bentar. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat berbagai fluktuasi sensor yang diukur dari CO2, PM2,5 dan juga NO2, dan juga kita ukur temperatur dan relative humidity di sini. Ya, ada beberapa kasus kita deteksi dari mulai keramaian gitu ya, di mana PM2.5-nya dia tidak meningkat, tapi CO2-nya naik ya. Mungkin ini ketika ada kegiatan di pasar minggu ya, pasar kaget, kemudian di waktu B di sini ya, ini di kisaran PM2,5-nya naik, NO2-nya naik, tetapi CO2-nya tidak naik gitu. Nah, ini hal-hal yang coba kita analisis lebih jauh ya, terutama pertama adalah bagaimana sensor bisa bekerja gitu di sini. Nah, kemudian di berikutnya adalah ya di titik-titik lainnya ya, selama di pengukuran ya, juga sepanjang jalan ada pembakaran sampah itu ya. Kebetulan di daerah kami pembakaran sampah menjadi satu problem ya. Jadi orang lebih enak langsung membakar sampah daripada mengolahnya lebih lanjut gitu ya. Ada kenaikan partikulat dan lain sebagainya itu terukur selama proses perjalanan menggunakan sepeda tadi. Jadi satu sisi juga cukup menarik gitu ya, citizen science gitu ya, yang sekarang lagi tren ya, bagaimana melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengukuran berbagai parameter yang cukup menarik kalau kita integrasikan menjadi sebuah insight tertentu di sini. Nah, yang kedua juga kita coba ukur langsung gitu ya, metode sampling dari pembakaran sampah ya. Karena di kami insinerator tidak semua lokasi-lokasi ada insineratornya gitu ya, sehingga memang paling mudah adalah dibakar langsung sebagian ya. Nah, di sini kita coba lihat CO2 dan sebagainya. Nah, pengalaman kami memang ketika si local sensor kita dekat dengan sumber emisi ya, kalau pengukurannya jangka panjang itu mudah rusak gitu ya. Sehingga memang kita dari sini menghindari lokasi-lokasi pengukuran yang langsung berhubungan atau langsung terpapar konsentrasi yang sangat tinggi dari kendaraan, pembakaran sampah ataupun sumber-sumber emisi lainnya gitu ya. Oke, ya ini beberapa hal termasuk kita juga analisis bagaimana pengaruh curah hujan gitu ya di saat pengukuran ya. Sebagaimana kita ketahui kadang
kita berpikir polusi udara khususnya itu terjadi pada musim kemarau, pada musim hujan juga sama kotornya ya. Terlebih tadi itu bagaimana bedanya ya, bedanya adalah bagaimana polutan-polutan tadi yang tadinya ada di udara dia terbilas adanya ke tanah ataupun air. Nah, ini yang juga menjadi perhatian dan produk ketiga kami itu adalah mengukur kualitas air hujan ya, untuk bisa dievaluasi lebih lanjut. Nah, secara singkat tadi ya, kita ada 3 stasiun ya, ketinggian yang berbeda-beda A, B, C di sini. Kemudian, secara simpelnya mungkin ini kita basis Arduino dan lain sebagainya. Sebelumnya kita gunakan GSM ya, sempat juga kita gunakan LoRa itu ya. Kalau GSM terkendala dengan IMEI, policy gitu ya. Sementara LoRa ya terkait dengan, ketersediaan jaringan ya, sehingga yang paling general adalah kita gunakan WiFi di sini. Ada berbagai sensor ya, di antaranya seperti ini bisa kita integrasikan dengan jenis-jenis sensor lainnya. Yang kita kembangkan, Arduino-nya berbagai macam, ada yang juga menggunakan Raspberry ya, tergantung seberapa butuh, atau seberapa banyak sensor yang kita, perlukan di sana. Oke, ini mungkin sekilas ya, ada data pengukuran secara, long term gitu ya. Saya akan skip aja ya karena ini datanya terlalu kecil untuk ditampilkan, tetapi bisa dilihat juga kita menggunakan, back trajectory dari NOAA ya, di mana pada periode pengukuran tersebut gitu ya, sumber-sumber juga tidak hanya dari, emisi lokal, tetapi juga, transportasi jarak jauh dari polutan ya, dari Australia, dari transportasi lautan masuk ke kota Bandung. Walaupun Bandung ada di tengah-tengah Pulau Jawa dan ketinggiannya di kisaran 500-600 meter ke atas gitu ya, tetapi juga rentan dengan pengaruh kualitas udara ataupun polutan dari jarak jauh gitu ya. Ini yang juga menjadi perhatian ke depannya. Nah, kalau tadi ini jarak jauh, sumbernya bisa dari aktivitas biogenik, transportasi lautan dan lain sebagainya. Ya, yang kedua kebanyakan kita memang dari industri gitu ya di Bandung Raya, kemudian transportasi dan mungkin kalau di daerah Bandung Selatan itu adalah pembakaran sampah secara langsung. Ya, ini yang juga bisa diteliti lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian tadi ini speknya, ini prototipe pertama kami itu ya, kita coba dengan PCB yang sederhana, GSM dan lain sebagainya kita lakukan. Kemudian kita juga embedded-kan dengan beberapa titik, kita coba dengan solar panel dan lain sebagainya untuk kita lakukan powering menggunakan renewable energy tersebut gitu ya. Nah, ini tadi kita pasang gitu ya di 3 lokasi di kampus kami gitu ya. Dan kebetulan sejauh ini kita ada beberapa titik pengukuran ya. Selain 3 lokasi tadi di kampus kami, kita juga ada tadinya di Lapan Pasteur ya, sementara sedang pengembangan lebih lanjut gitu ya. Yang Lembang Batan belum, tetapi ada dekat ITB itu Batan ya, Batan ya, di Batan itu kita ada 1 gitu ya. Yang Pasteur karena ada restrukturisasi BRIN-nya sehingga kami harus memindahkan. Jadi tadinya ada jadi tidak ada. Itu lokasi-lokasi kami. Nah, rencana memang kalau ini bisa di-scale up lebih jauh gitu ya, kita ingin melihat bagaimana kualitas udara di Bandung Raya ya, yang notabene ini berupa cekungan sehingga kita bisa melihat tren data pengukuran tidak hanya daerah-daerah yang tadinya hanya terbatas di beberapa lokasi pengukuran di Bandung, itu bisa kita expand lebih lanjut menggunakan local sensor. Nah, ini idenya ke sana gitu ya, bagaimana teknologi existing ini bisa untuk meleverage atau bisa men-scale up gitu ya, hotspot-hotspot yang sebelumnya itu masih kosong, kita gunakan pengukuran berbasis local sensor. Tentu ini tetap menggunakan alat ukur utama ya di beberapa titik gitu. Atau kalau di Bandung Raya cukup 1, 2, 3 titik gitu ya untuk bisa merepresentasikan atau membandingkan dengan alat ukur kami lainnya nanti ke depannya gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, data kami selain divalidasi itu adalah salah satunya adalah divisualisasi gitu ya. Bagaimana ini sedang kita kembangkan, belum sepenuhnya selesai, tetapi bagaimana data dari 3 pengukuran atau 10 stasiun, 20 stasiun nantinya per parameter bisa kita buat heat map-nya itu. Jadi kita ingin melihat perubahan per menit, per jam atau per baku mutu ya, 8 jam untuk gas dan 24 jam rata-rata untuk partikulat gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana perubahan-perubahan tersebut gitu ya.
Adapun sensor gas lainnya ya TPOC itu ya, kemudian juga oksigen dan lain sebagainya, ini kita gunakan dan kita develop untuk indoor air quality monitoring system. Pada waktu itu kesempatannya kita basisnya ada PM2.5, O2, TPOC dan juga CO2 ya. Kita gunakan mikro sederhana untuk kita bangun database-nya juga menggunakan Firebase gitu ya, dan aplikasi berbasis smartphone tadi gitu ya. Kemudian kita lihat terutama ini kejadian atau kegiatan sebelum pandemik ya, pada saat praktikum gitu ya, kecenderungannya memang PM2,5 relatif stabil sebenarnya ya, artinya orang yang masuk tidak serta-merta membawa partikel-partikel ya di dalam tubuh atau baju-bajunya ya, tetapi CO2 ini meningkat memang karena ada banyak orang yang masuk ke dalam suatu ruangan gitu ya. Nah, ini salah satu pengembangannya, yang ini baru dapat granted di pengajuan 2020 dan granted di Januari 2023 kemarin gitu ya. Satu dari beberapa paten yang kita sudah ajukan gitu ya. Nah, kemudian ini berbasis Android-nya kita coba juga itu ya untuk mengakses data hasil pengukuran dari sistem tersebut gitu ya. Dan kemudian kita kembangkan ya, ini kasus kalau 2 titik, 3 titik, 4 titik bagaimana istilahnya interpolasi data dari keempat pengukuran tadi untuk melihat secara keseluruhan itu ya spek atau kualitas udara di dalam ruangan tersebut. Nah, hal ini yang juga kita ingin amplifikasi atau kita ingin enhance fitur-fitur ini ke dalam outdoor monitoring sistemnya gitu ya. Nah, ini hal lainnya kita gunakan saat ini, sebelumnya kita menggunakan kriging gitu ya, yang bisa kita lihat ya bagaimana di dalam rumah ya, ini perubahan-perubahan warna ini mengindikasikan adanya aktivitas ya di dapur misalnya, atau di ruang keluarga atau di ruang makan gitu ya, dari jam per jam dan lain sebagainya yang bisa kita atur. Ini yang juga cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kita belum melakukan pemodelannya, tetapi kita langsung melakukan pengukuran gitu ya. Dan kemudian kita lakukan interpolasi data berbasis metode kriging gitu ya di sini. Nah, ini CO2 juga sama itu ya, hal yang sama secara bersamaan kita ukur juga konsentrasi CO2 gitu ya. Kemudian ini ada aktivitas di dapur dan lain sebagainya. Ini data secara keseluruhan, kita lihat kita rata-ratakan per 30 menit, per 1 jam, tergantung kebutuhan ya, untuk melihat perilaku di ruangan tersebut gitu ya. Terakhir juga kita coba implementasikan ketika sudah aktif kembali beberapa sekolah ya, kita ada punya 3-4 Telkom School di Bandung gitu ya, kita coba implementasikan, kita lihat bagaimana konsentrasi CO2 dan juga PM2,5 di dalam ruangan ketika ada aktivitas oleh siswa-siswa di setiap sekolah tersebut gitu ya. Yang lainnya kita juga menggunakan drone tapi tidak melakukan penelitian di drone-nya ya, lebih ke bagaimana kita memanfaatkan drone kemudian kita menyimpan box sistem kita itu ya, kemudian kita lakukan sweeping gitu ya, ingin melihat bagaimana hasil pengukurannya ya, kita bisa lihat di sini ya pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh ini ya, dari sisi ketinggian kita memang ukurnya basisnya adalah pressure gitu ya. Ini yang warna biru ya, 130 meter sampai dengan 190 meter gitu ya, dan sebagainya. Kemudian TRH kita ukur dan kemudian PM2,5 dan juga CO2. Jadi banyak sekali aplikasi yang kita uji coba ya, terutama ingin melihat satu adalah stabilitas dan konsistensi pengukuran dengan PM2,5, terutama adalah bagaimana pembacaan error-error dan lain sebagainya yang kita dapatkan dan juga bottleneck selama proses pengukuran, dan ini masih terus berlangsung gitu ya. Oke. Siap ya. Pak Edi, saya masih ada waktu ya Pak Edi? Punten. Masih Siap, banyak waktunya ini. Masih banyak waktunya. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya tentu ya, ini dari aplikasi-aplikasi ini tadi adalah yang selain data visualisasi tentunya adalah bagaimana kita memvalidasi data. Karena beberapa hal yang kita temukan gitu ya. Pertama, hasil pengukuran dia melebihi range pengukuran dari sensornya gitu ya. Biasanya permasalahan apakah di software atau hardware atau memang perangkat sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua adalah overestimasi pengukuran. Kita lakukan validasi secara softwarenya saja, kemudian juga kita temukan data-data outlier ya, kemudian ada data freezing gitu ya, jadi dalam konteks yang lebih lama
dalam beberapa jam dia stabil itu ya. Ini ada apa gitu kan? Apakah power supply-nya dan lain sebagainya. Nah, ini konsepnya ini adalah termasuk CO2 di sini masih ada bukan noise ya, kita belum melakukan filtrasi sehingga ada peak point yang harus kita remove terlebih dahulu ya, termasuk juga CO. Nah, ini juga sangat penting gitu ya, bagaimana data yang terukur itu sudah tervalidasi terlebih dahulu ya. Jadi satu tadi kalibrasi di dalam chamber pengukuran, yang kedua kalibrasi atau kolokasi dengan instrumen utama, yang ketiga QC yang ketiga adalah bagaimana data bisa divalidasi. Nah, pertama untuk yang PM2,5 itu ya, beberapa kasus tentunya adalah ketika overestimate itu kebanyakan ketika kelembabannya di atas 80% gitu ya, problem-problem ini. Kemudian yang dari sisi elektrik ya, ini juga perlu diperhatikan ya, di Indonesia khususnya adalah fluktuasi dari power supply. Fluktuasi dari power supply tentunya akan mengganggu tegangan reference pada microcontroller ataupun juga sensor yang mengakibatkan pembacaan bisa over atau underestimate. Yang kedua tentunya adalah harus memang harus skala industri ya, karena ketika kita hanya menggunakan jumper saja, kita tidak menggunakan konektor yang tepat, itu juga akan mengganggu proses pengukuran. Kadang terlihat kok nggak mengirim dan lain sebagainya, itu juga menjadi perhatian. Dari sisi mekanik tentunya adalah kadang ada bottleneck ya ketika partikel ukuran besar masih menghinggap di dalam chamber pengukuran si local sensornya, itu menyebabkan pembacaan tidak berubah gitu ya, atau juga yang kedua menyebabkan konsentrasi menjadi over ya, artinya melebihi rata pengukuran sebenarnya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Kadang kita harus turunkan sensornya, kemudian kita clean up dengan udara bersih ya selama berapa jam ya, dan kemudian kita pasang kembali atau kita langsung ganti swap dengan sensor yang available, sensor yang lamanya kita maintenance terlebih dahulu ya. Nah, sehingga tadi ya beberapa kasus pembacaan ada yang konstan seperti ini ya, dan juga ada yang melebihi batas. Itu untuk yang PM2,5. Untuk CO2 ya ini masih terganggu kalau tidak fluktuasi dari power supply, itu juga bawaan sensornya yang belum kita filtrasi terlebih dahulu. Jadi kita perlu meremove terlebih dahulu data-data seperti ini gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ke PM2,5 ya, relatif memang yang konstan ini belum bisa kita address lebih jauh, tetapi kelembapan berdasarkan pengukuran atau kalibrasi yang kita lakukan itu kita harus kali dengan faktor 0,67 tadi. Jadi data ini 0,67 dari mana kita dapatkan formula yang kita dapatkan selama proses kalibrasi di laboratorium gitu ya, dengan berbagai RH tadi gitu ya. Sehingga tadi kita dapatkan ketika kita terukur misalkan 36,6 dan pada saat itu kelembabannya lebih dari 80% gitu ya, sehingga kita harus validate data tersebut menjadi 28 atau 29 ya, ini 37 menjadi 29 mikrogram per meter kubik gitu ya. Ini yang kita dapatkan selama proses pengukuran PM2.5 mass konsentrasinya. Adapun CO2 itu ya, yang kita lihat adalah data outlier tadi, peak-peak ini yang kita ingin lakukan ya dengan metode Winsor Rising di sini kita coba mappingkan gitu ya, data mana data sebenarnya ini yang kita identifikasi sebagai data outlier ya, dan juga data tadi ya akibat fluktuasi dari listrik dan lain sebagainya ya. Kita hitung kuartil 1, kuartil 3, interkuartil, min max dan lain sebagainya, kemudian kita baru menghilangkan outlier data tersebut gitu ya. Nah, kadang juga kita perlu perhatikan bagi data-data yang kosong ini, kalau memang data pengukurannya ada, kita bisa juga mengestimasi. Mengestimasi itu kalau kita punya data sebelum dan sesudah gitu ya, kita biasanya ratakan data yang kosong tadi. Nah, untuk menambah jumlah rata data untuk perhitungan CO2 per 8 jam ya, minimal kita 75%, walaupun demikian rata-rata data available itu di atas 80-90% gitu ya, untuk bisa dirata-ratakan per 8 jam tadi gitu ya. Nah, di sini setelah kita identifikasi ya, misalnya kita punya data 626, data yang valid ada 568, data yang maksimum atau minimum adalah 58 dan kosong, total outlier-nya adalah 58 ya. Jadi data after validasi itu adalah 90%-nya atau sebanyak 568 data. Nah, data 58 ini bisa kita estimasi atau kita bisa kosongkan.
Karena di sini 90% data untuk periode pengukuran katakanlah selama 24 jam available, biasanya kita kosongkan aja. Jadi kita tidak estimasi karena itu sudah cukup untuk merepresentasikan ketika kita rata-ratakan untuk CO2 misalnya per 8 jam ya. Nah, ini yang terus kita kembangkan lebih lanjut bagaimana data validasi lebih advance di kemudian hari. Nah, kemudian tadi ya outlier ya, kemudian juga kita bisa estimate data tersebut ya. Kalau tadi saya bilang ada data di antaranya, kemudian data ini adalah data outlier yang kita hapus, dan kemudian kita bisa mengestimasi secara sederhana yaitu apa sebelum dan sesudah dibagi dua, yaitu yang kita coba lakukan. Kalau datanya kurang banyak ya, tapi kalau sudah di atas 90% kita biarkan kosong apa adanya untuk proses rata baku mutu sesuai dengan parameter yang ada. Nah, kemudian juga data prediksi, tapi data prediksi ini mohon maaf masih dalam kajian karena tingkat modelnya sih sudah 90% gitu ya, tetapi memang bisa nggak sih kita ingin memprediksi misalnya kalau selama ini misalkan besok akan hujan, nah bagaimana kalau besok partikulat atau CO2 akan tinggi. Nah, ini cukup kompleks memang karena kalau di negara-negara maju misalnya di daerah-daerah tersebut relatif bersih, sehingga ketika ada massa udara secara regional akan masuk, misalkannya seperti di Jepang dari gurun itu bisa terdeteksi akan ada partikulat ukuran sekian-sekian untuk bisa diprediksi lebih lanjut. Nah, tapi ini juga menjadi perhatian bagaimana sih kalau kita melakukan prediksi itu ya agar kita bisa melihat data pengukuran selanjutnya alih-alih kita melakukan pengukuran gitu ya. Ini untuk lebih advance-nya nanti mungkin ke arah artificial intelligence gitu ya. Kita kembangkan berbasis neural network yang sederhana ya, 70% data training, 30% data testing, kemudian kita coba validasi di sini ya. Di sini memang dilihat MAPE dan RMSE-nya di 8,51% dengan RMSE-nya di sekitar 2 mikrogram per meter kubik untuk satu stasiun pengukuran terkait dengan PM2.5 gitu ya. Di Gedung Deli juga kurang lebih sama itu ya. Jadi kalau kita bandingkan bandingkan nilai-nilai ini dengan katakanlah tadi kita percaya diri bahwa alat ukur ini bisa mengukur plus minus 10 mikrogram, berarti di sini eh, masih ini ya di dalam error pengukuran kami tersebut gitu ya. Nah, juga kita sempat gitu ya tentunya kenapa sih kita ingin melakukan pengukuran polusi udara? Ya salah satunya adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dalam ini ya. Khususnya untuk PM 2.5 tadi itu ya. Mohon maaf sebentar. Oke. Untuk PM 2.5 tadi ya, tadi semakin kecil ukuran partikel, maka penetrasi partikel tersebut ke dalam tubuh itu akan semakin tinggi. Nah, jadi kenapa orang tidak lagi berbicara PM10 ya, karena PM10 misalnya dia sudah di lubang hidung ataupun juga tenggorokan sudah terfiltrasi, tetapi PM 2.5 bisa masuk lebih dalam dan PM1 apalagi di Jepang sekarang ke PM 0.1 itu diteliti lebih lanjut dan efeknya mungkin berbeda ya dari lungs, heart dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kita coba bandingkan data pengukuran kami ya dengan data yang kita ambil, data kesehatan yang kita ambil di sekitar kampus dari berbagai rumah sakit setempat. Kemudian kita petakan mortality, morbidity dan lain sebagainya untuk usia anak sampai dewasa gitu ya. Kemudian kita lihat kasus per kasusnya ya. Kemudian juga tadi yang long term juga kita lihat yang short termnya ya terkait dengan cardiovascular disease dan lain sebagainya. Kemudian dari sini kita mappingkan dengan IRT Plus punyanya WHO di sini. Kita hitung melakukan persamaan di sini. Kemudian kita petakan data-data pasien ya yang mengalami penyakit pernapasan, kardiovaskular, asma dan lain sebagainya. Bintang ini ada tanda site pengukuran. Yang ini yang merah ini adalah wind direction. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kebanyakan tanpa disadari gitu ya, kebanyakan masyarakat kita juga terpengaruh oleh lokasi tempat dia tinggal atau tempat kebanyakan beraktivitas ya, terutama daerah industri gitu ya. Ini kota Bandung ya, Gedung Sate di sebelah sini, kemudian ini industri, kemudian di sini adalah kawasan industri juga ya, ini kawasan industri, kemudian di sini ada Bojong Soang, di sini ada Dayakolot, jadi cukup tinggi gitu ya, dan
pasien berada di lokasi-lokasi sekitar industri yang paling banyak gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian sebenarnya ya, untuk bisa kita address lebih lanjut. Nah, ini juga sama ya, kebanyakan memang, baik yang penyakit long term maupun short term gitu, itu, terindikasi berada di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan sumber emisi. Nah, mungkin itu ya secara umum apa yang kita lakukan. Jadi kita coba gunakan, berbagai parameter tadi ya, dari katakanlah CO2, PM2,5, kemudian kita juga tambahkan CO, ozon, metan, SO2, HCl, kemudian NO2 sebenarnya sudah kita lakukan. Kemudian, dari sisi microcontroller ada Arduino atau Arduino lainnya, jenis lainnya ada Raspberry juga. Ke depan sih sebenarnya kita ingin, bisa nggak kita integrasikan menjadi sebuah embedded system yang kompak ya, dari sisi ukuran dan juga mengurangi tadi ya, konektor-konektor yang bermasalah di lapangan. Dari sisi sistem komunikasi ya, tentunya di sini, tadinya kita pakai GSM dan ini bermasalah ketika aturan IMEI diberlakukan ya, kemudian kita gunakan, WiFi dan juga LoRa. LoRa ya mungkin tergantung pada jaringannya itu sendiri gitu ya. WSN WSN ya, wireless sensor network ini sebenarnya kita kembangkan di indoor terlebih dahulu ya, belum ke outdoor. Kemudian nanti mungkin, probability kita menggunakan 5G, 6G apakah ada opportunity nggak untuk mengenhance data lebih lanjut. Kemudian, sensor kalibrasi ini yang sudah kita kembangkan, coba kita optimalisasi dan kita mungkin upgrade ke grade yang lebih tinggi lagi gitu ya di sini. Data validasi di sini ada berbasis software tadi ya, fall detection, kemudian kita coba kembangkan di sini, bisa nggak kita validasi di sisi hardware. Jadi data yang dikirimkan dari device itu sudah data yang tervalidasi. Jadi kalau selama ini kita ambil dulu ke cloud, kita lakukan, validasi di sisi hardware. Tentunya tadi dengan adanya artificial intelligence, kita harapkan bisa kita combine dengan IoT ya, atau kita sebut dengan IIoT tersebut gitu ya. Jadi bagaimana device bisa cerdas ya, kemudian bisa, platform IoT kita gunakan untuk mengirim atau mengolah data ataupun juga mengontrolnya lebih lanjut. IoT platform yang sebelumnya kita, sempat eksperimen dengan ThingSpeak, Blink, Antares, Ubidot gitu ya. Sekarang kita sedang mengembangkan ke arah web based monitoring sistemnya, kemudian coba, di tahap selanjutnya adalah optimasi. Data reporting juga sama, ini sama pentingnya ya, karena semakin banyak stasiun yang diukur, semakin banyak parameter di setiap stasiun yang diukur, tentunya ini sangat menyulitkan. Ya, karena basis kami tadi katakanlah resolusi pengukuran per 2 menit, jadi per jam, per hari itu ada berapa ratus data, ya belum 1 tahun pengukuran nanti bagaimana, nah nanti perlu tidak kita ke arah RPA itu ya, atau lebih lanjut bagaimana database management system bisa dikembangkan lebih jauh gitu ya. Data visualisasi tadinya kriging, kita coba ke AI ya, kemudian kita coba lakukan optimasi lebih lanjut. Data prediksi juga sama ya, neural network, kemudian sekarang lagi coba di LSTM, RNN ya, dan ke depan bisa dioptimasi lebih lanjut. Air quality saat ini, EWS, dan ke depan memang ini harapan kami adalah bisa database kami ya, dari multi-station ke depannya kalau kita bisa scale up, itu bisa sebagai decision support system gitu ya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana supaya protege kami ya yang berbasis PLN, kita bisa hibrid menggunakan solar panel dan power manajemennya juga itu cukup penting untuk bisa diteliti lebih jauh gitu ya. Itu ya. Nah, yang saat ini, sedang running ini yang dari, riset inovasinya BRIN gitu ya, bersama, profesor dari Batan gitu ya. Kita mengintegrasikan low cost air quality monitoring system dengan pemantauan radiasi lingkungan. Tapi dalam hal ini kita baru sebatas, radon gitu ya. Kita coba kembangkan radon di sistem atau platform yang sama, ya kita transmisikan ya dengan WiFi ataupun LoRa misalkan ya. Kemudian, kita kirim ke ke server gitu ya untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga nanti basisnya gitu ya tidak hanya, monitor di Universitas Telkom tetapi juga di lokasi-lokasi lainnya yang bisa saling terhubung ya. Nanti prinsip wireless sensor network nanti yang pengirimannya tidak satu stasiun satu pengiriman tapi satu klaster kita satu pengiriman data. Nah ini yang, under, ini ya pengerjaan gitu ya. Nah, terakhir mungkin, bahwa pengembangan low cost sensor ini berhasil mendapatkan pendanaan dari Dikti waktu itu ya. Kita ajukan di 2020 karena ada pandemik, kita baru mengerjakannya di
2022 kemarin ya. Kita baru selesai hasil inkubasi dari Bandung Technopark dan juga produk kami salah satunya menjadi second winner di WMM itu ya. Yang tentunya ini mahasiswa kami ya yang jadi CEO-nya waktu itu. Kemudian ada 4 paten yang sudah kita ajukan. Nomor 1 yang baru dapat granted ini baru kita submit di Desember 2020 itu ya. Yang satu lagi memang dua lagi memang ini terkait dengan air hujan yang tadi saya ceritakan tapi tidak saya presentasikan di sini. Yang sedang kita coba propose lagi adalah paten terkait dengan sistem atau metode kalibrasi agar kinerja sensor seperti sensor gas dan juga partikulat bisa dibandingkan terlebih dahulu sebelum dikolokasi dengan instrumen lainnya. Ya. Penelitian saya ada di sini bila berminat atau bila ada yang tertarik atau berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang rekan-rekan juga mungkin hadapi ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ada kolaborasi yang lebih baik lagi. Demikian mungkin Pak Edi yang bisa saya presentasikan di siang hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan tidak menjemukan ya Pak Edi. Makasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Indra Chandra yang sudah menyampaikan paparannya tentang pengembangan monitoring polusi udara ya, luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat box ini. Yang ingin bertanya silakan disampaikan ya di chat box. Nanti saya bacakan. Ini sudah muncul banyak pertanyaan nih. Sebentar. Oh ya, yang pertama dari Pak Rizky Mulyana ya, dari BRIN ini. Mohon izin bertanya, apakah ada rencana untuk mengukur isotop rasio COH atau N dalam polutan-polutan gas tersebut untuk melacak sumber emisinya? Oke. Silakan. Siap Pak Edi. Jadi betul kami itu kan sebenarnya kolaborasi dengan Profesor Muhayatun Santoso dari Batan ya, yang sekarang jadi BRIN gitu ya. Jadi mungkin ada ada satu hal yang mungkin harus diverifikasi bahwa loco sensor itu hanya mendeteksi konsentrasinya saja gitu ya. Jadi tidak bisa melihat dari mana atau apa sih substansi dari partikulat yang diukur itu ya. Nah, satu hal itu seperti itu. Yang kedua adalah nanosampler tadi yang saya kemukakan ataupun juga filter base metode lainnya yang dikembangkan oleh Batan itu adalah mengambil sampel udara kemudian dijebak di filter ya, filternya ada filter PM10 dan juga PM2.5. Nah ini yang memang teman-teman di Batan yang lebih advance karena kenapa demikian karena punya perangkat untuk menguji ya tidak hanya tadi amonium sulfat, amonium nitrat dan lain sebagainya dengan ion kromatografi, tetapi juga deteksi substansi seperti timbal, logam dan lain sebagainya. Itu satu hal yang perlu dikoreksi gitu ya karena kalau local sensor saja tidak bisa membedakan apakah ini zat A, zat B dan seterusnya. Nah, adapun tadi ke arah radiasi lingkungan itu juga sama itu ya. Yang kita coba kembangkan fokusnya baru ke arah radon ya. Jadi belum ke zat-zat lainnya termasuk yang tadi yang disebutkan oleh penanya mengenai isotop untuk karbon dan lain sebagainya agar bisa kira-kira ini sumber aslinya dari mana. Betul ya karena kita memang harus bisa melihat tidak hanya kualitas udara buruk CO2 tinggi tetapi kalau kita punya filter based teknologi tadi itu ya kita bisa mendeteksi ini brown carbon, organik karbon dan lain sebagainya kita bisa mendeteksi sumber-sumber masalah. Jadi ada dua hal tadi ya dari material yang mungkin menggunakan perangkat lain tidak bisa menggunakan loco sensor ya. Di loco sensor lebih ke secara makro konsentrasi di level-level parameter yang diukur. Mungkin itu jawaban singkatnya mudah-mudahan tidak memuaskan ya Prof karena nanti ini butuh kajian lebih lanjut. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Yos. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghitung efisiensi dari sistem pemantauan kualitas udara ini berbasis pada loco sensor dan perangkat IoT? Efisiensi yang dimaksud apakah ke arah apa ya? Karena biasanya gini, kalau IoT biasanya kita melihat
success rate data, delay time dan lain sebagainya ya. Mungkin ini common yang kita uji di bidang IoT ya. Misalkan kita gunakan RAM ya ROM sorry ya, data logger ya, data logger di si stasiunnya ya, kemudian data logger itu menyimpan setiap data hasil pengukuran gitu ya. Jadi misalkan kita punya 1.000 data yang terukur ya, kemudian kita bandingkan dengan 1.000 data yang dikirimkan melalui ThingSpeak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya faktor-faktor yang general yang kita bandingkan adalah berapa persen data yang terkirim dibandingkan dengan data yang terrecord di dalam data logger kami. Itu satu hal gitu ya. Di samping delay time dan apakah ada perbedaan data dan lain sebagainya, itu parameter yang biasa kita gunakan sebagai quality of service-nya gitu ya. Nah, adapun dari sisi pengukuran tadi ya, kita gunakan QC berjenjang gitu ya, QC di kalibrasi di level laboratorium, kemudian kolokasi tapi tidak selamanya kolokasi dengan instrumen utama itu ya. Kemudian yang ketiga adalah data validasi gitu ya. Nah, efisiensi kami sejauh ini memang tadi ya, data yang hilang ataupun data yang lain sebagainya bisa kita maintain di atas 75%, tapi rata-rata di 80 sampai 95% ya. Jadi yang paling banyak ya data stasiun tidak running sebenarnya ya. Nah, ini yang jadi problem kami. Artinya yang diharapkan bisa 1 kali 24 jam selama 1 tahun itu running, ternyata memang kenyataannya kita banyak mengalami problem-problem ini yang kita coba address ya dari sisi kompak hardware dan juga tidak ada gangguan-gangguan di dalam sistem ya, sampai ke bagaimana kita bisa memvalidasi secara otomatis ya dan tervalidasi lebih baik lagi. Mungkin itu yang coba kita kembangkan lebih lanjut. Demikian Pak. Baik, pertanyaan nomor 2. Faktor apa saja yang menjadi indikator bahwa sistem pemantauan kualitas udara sudah efektif atau belum? Oke, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa ini mungkin jadi PR kita ya Pak Edi, bahwa low cost sensor itu menurut undang-undang belum bisa dijadikan data primer gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem utama, sehingga kalau kita melakukan pendekatan ke pemerintah gitu ya, terakhir di bulan Februari kemarin ya, KLHK dan juga Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengundang saya pribadi ke sana gitu ya. Mereka baru akan melakukan standarisasi instrumen berbasis low cost sensor. Tetapi apa dan bagaimana itu masih belum ada titik terang. Jadi setelah 5 tahun saya baru diundang dan mereka baru membicarakan, ayo kita gunakan low cost sensor, tetapi bagaimana cara penggunaan dan lain sebagainya. Dan ini juga tantangan pertama yang kita hadapi terkait dengan data pengukuran. Tantangan yang kedua adalah banyak dari kita, peneliti kita, orang-orang kita itu lebih enak kalau ya udah kita beli aja alat yang sudah jadi dari luar, ya, yang harganya mungkin 10 kali lipat dari yang kita kembangkan. Ya. Di sisi yang lain seperti itu, karena mereka dapat free, kemudian di sisi yang lain vendornya bisa menguji coba alat mereka di daerah tropis seperti negara Indonesia ini. Nah, ini yang juga tantangan kedua yang kita hadapi. Nah, berangkat dari sana, tentu kita belum berbicara mengenai efisiensi pengukuran low cost sensor secara keseluruhan gitu ya, karena kita perlu campaign yang di mana alat kami dan juga sensor yang ada misalkan yang paling lengkap itu sebenarnya adalah Jakarta ya, karena Jakarta minimal 1 stasiun utama di setiap kota administratif sudah ada ya. Jadi terakhir di tahun kemarin sebenarnya kita sudah korespondensi dengan DLH-nya mereka itu ya untuk melakukan pengukuran kolokasi dengan mereka, tapi memang belum dilakukan. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab seberapa baik efisiensinya, tetapi ke depan kita perlu kolokasi pengukuran dengan instrumen utama dan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, atau minimal kita ada representasi data di musim hujan dan di musim kemarau. Itu yang cukup efektif untuk melihat seberapa baik buruknya data pengukuran berbasis low cost sensor dibandingkan dengan alat utama. Mungkin itu Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Wisnu Haji. Bagaimana pengaruh hembusan angin dari propeller drone terhadap ketelitian hasil pengukuran sensor, karena hembusan angin itu akan mendistorsi hasil sensing dari sensor yang terpasang dalam drone tersebut. Terima kasih. Betul itu pertanyaan yang cukup bagus gitu. Jadi memang problem utama ketika kita menggunakan drone adalah kestabilan ya, ketika pengaruh angin yang katakanlah sampai
kita itu sampai ke ketinggian 80 meter kalau tidak salah. Ada satu paper conference kalau tidak salah sudah kita publikasikan gitu ya. Jadi memang ketika pengaruh angin terjadi, pembacaan juga mengalami bias gitu ya dibandingkan dengan kita fix alat ukur tidak terganggu pengukuran. Nah, selama ini saya belum punya solusinya, tetapi memang itu sudah teridentifikasi sehingga memang pengukuran berbasis drone so far tidak saya lanjutkan untuk sementara waktu ya karena faktor tersebut. Sebenarnya saya menunggu pesawatnya dari Lapan waktu itu ya, dari BRIN sekarang itu untuk bisa mengudara sebenarnya karena mereka sudah siap. Bisa nggak kita loco sensor kita gunakan di pesawat tersebut karena cenderung stabil dan kita bisa langsung kolokasi dengan instrumen utama. Mungkin demikian Pak Edi jawabannya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Yos lagi nih. Yang pertama, standar apa saja yang digunakan dalam penerapan sistem ini? Standar-standar yang dimaksud karena pertama standar adalah standar sistem pengukuran sebagaimana umumnya ya Pak Edi ya, gitu ya. Kita lakukan berbagai pengujian tadi ya, tahapan-tahapan pengujian di laboratorium, kemudian juga kadang di indoor kita kolokasi juga tentunya di dalam ruangan praktikum yang bersih tapi bukan clean room ya. Kemudian baru kita kolokasi dengan instrumen utama di sisi outdoor-nya gitu ya. Kemudian hal berikutnya adalah kita lihat data tersebut gitu ya, data yang kita QC lebih lanjut di tahapan keempat tadi gitu ya, untuk melihat apakah ada anomali data ya, apakah memang normal data anomali tadi atau juga mengalami permasalahan-permasalahan. Itu yang mungkin eh, standar yang dimaksud gitu ya, yang coba kita lakukan. Adapun standar ketika kami korespondensi dengan BSN gitu ya dan badan terkait ya memang tadi ya termasuk KLHK sendiri ya, Badan Standar Instrumentasi KLHK itu belum ada rujukan utama gitu. Jadi so far bisa dianggap bahwa loco sensor ya belum menjadi rujukan utama untuk dilakukan pengukuran lebih lanjut gitu ya. Sehingga karena belum dijadikan rujukan sangat sulit bagi pemerintah untuk melakukan atau memberikan pendanaan lebih lanjut gitu. Dan ini yang juga jadi dilema tadi yang saya sampaikan gitu ya. Ke depan gimana ini diskusi seperti ini agar pemerintah juga aware dengan hal-hal tersebut karena permasalahan di kita adalah kita nggak punya data. Ya. Kita nggak punya data karena kita nggak punya alat ukur. Alat ukur ya tadi ya terlepas dari hal lainnya, non teknis lainnya, tetapi memang relatif lebih mahal gitu ya. Instrumentasi analitik relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan loco sensor. Nah, sehingga itu tadi, kalau kita bisa katakan ini kita masukkan sebagai data sekunder dengan lapisan-lapisan QC, QA, dan juga kolokasi dengan instrumen utama, mungkin tidak data kami juga bisa diapresiasi sebagai data supporting minimal gitu ya, untuk bisa melihat kualitas udara, baik buruknya kualitas udara di suatu daerah. Nah ini juga mungkin Pak Edi ada satu contoh kasus yang mungkin yang sekarang lagi menarik tuh di Marunda gitu ya. Marunda, kemudian ada startup Nafas kalau tidak salah gitu ya, salah satu startup di Jakarta yang mengembangkan berbasis loco sensor ya, kemudian diimplementasikan di banyak lokasi di sekitar Jakarta ya dan Jakartanya sendiri gitu ya. Kemudian ada LSM dan juga masyarakat setempat yang coba membandingkan secara kasat mata dan data hasil pengukuran itu ya. Nah, memang ini yang juga perlu awareness level lebih tinggi lagi ke masyarakat karena masyarakat tahunya oh ini kondisi kualitas udara ini buruk, moderat atau bagus gitu ya. Sementara di lapangan itu cenderung misalkan visibilitasnya rendah dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu perhatian bagaimana data yang kita tampilkan ke publik itu juga tidak menjadi viral dalam tanda kutip menjadi perdebatan gitu ya yang tidak berkesudahan padahal sudah jelas batasan-batasan yang dilakukan oleh loco sensor kemudian bagaimana jurisprudensi ya legal aspek dari loco sensor untuk bisa diinterpretasikan sebagai data publik dan lain sebagainya itu juga perlu kajian-kajian lebih komprehensif lagi agar tadi gitu ya bahwa seberapa jauh data hasil pengukuran loco sensor bisa diterima dan bisa diinterpretasikan oleh masyarakat. Mungkin itu Pak Edi. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Yohanes Gunawan.
Pak Indra, untuk mengukur gas buang pada mesin diesel untuk tujuan mendapatkan data emisi dan performa dari pembakarannya, kami biasa pakai flue gas analyzer portable. Namun flue gas analyzer tersebut tidak bisa mengukur dan merekod hasil pengukuran tersebut secara real time. Apakah ada alat flue gas analyzer yang bisa mengukur dan mengukur secara real time? Apa nama alatnya? Mereknya yang recommended barangkali. Iya, iya. Perlu berapa lama kalibrasi dilakukan dan bagaimana cara mengkalibrasinya? Oke, ya terima kasih Pak. Jadi memang ke emisi gas buang mungkin kemarin ya Jakarta yang pertama, lagi-lagi pertama menginikan ya, menginisiasi untuk sertifikasi gas buang gitu ya. Dan kita coba kendaraan dan juga sebenarnya kita juga coba dengan loco sensor ya. Tentu saja tadi ya karena loco sensor itu sangat buruk ketika terpapar langsung dari konsentrasi tinggi dari sumber emisi, sehingga kita perlu melakukan pengenceran terlebih dahulu ya. Adapun tadi betul perlu untuk pengukuran tadi ya, untuk pengukuran emisi gas buang dari kendaraan, sebenarnya ini dari sisi instrumentasi gitu ya, apakah dari sisi instrumentasi tersebut bisa memberikan grafik pengukuran secara real time gitu ya, yang so far memang hasil pembacaan hanya langsung ke akhirnya gitu ya. Tetapi memang dari sisi prosedur itu ya, untuk emisi gas buang gitu ya, yang jadi pertanyaan itu bukan selama prosesnya, tetapi selama data sudah konsisten di sekian menit gitu ya pengukuran, baru dan tidak ada perubahan lebih lanjut atau sudah cukup dinyatakan cukup sesuai dengan prosedur, baru itu baru itu dinyatakan level konsentrasi gas buang yang kita lakukan di bengkel-bengkel itu. Jadi dari sisi fungsional lebih ke sana, sehingga memang alat-alat utama tidak merecord data real time-nya gitu ya, itu ya. Tapi memang kalau setahu saya mohon maaf gitu ya, saya tidak mengkaji lebih lanjut ada tidaknya instrumen utama yang bisa merecord secara real time. Tapi dari sisi fungsi mungkin ke arah sana gitu ya. Mohon maaf kalau saya tidak kompeten untuk menjawab bagian ini Pak Edi. Oh, baik, ini tadi sepertinya ada yang kelewatan dari Pak Yos ya mengenai pemeliharaan periodik yang sederhana namun Oke, efektif. Sistem ini tadi siap. belum ya? Siap, siap. Oh ya, Terima kasih. Jadi selama kami melakukan long term pengukuran, itu setidaknya 1 sampai 2 bulan kita perlu maintenance ya, 1-2 bulan, dan biasanya sistemnya adalah chamber berikut dengan sensor yang kita pasang, kita tarik, kita ganti dengan sensor chamber yang baru. Jadi bukan sensornya satu persatu kita ambil, tapi satu set pengukurannya kita simpan di shelter ya di rooftop, kemudian kita ganti dengan yang baru, kemudian ini kita maintenance di laboratorium ya. Salah satu maintenance-nya adalah menghembuskan udara bersih ya, free gas kontaminan dan lain sebagainya, kita running selama beberapa hari. Kalau masalah electrical dan lain sebagainya kita as usual ya, untuk perangkat-perangkat elektronika atau instrumentasi pada umumnya gitu ya. Dan kebanyakan memang ketika kita simpan di rooftop yang tidak langsung berkaitan dengan sumber emisi langsung, itu relatif terjaga dengan baik. Artinya lifetime dari sensor itu bisa sesuai dengan ekspektasi dari pabrikannya. Itu mungkin Pak Edi. baik. Berikutnya dari Pak Rizky Mulyana lagi ya. Pak Indra, kemarin dengan orang BSN-nya apakah ke bagian SNSU atau meteorologi gas? Hmm. Kemarin BSN-nya kebetulan itu memang dengan teman saya, jadi di bagian lab suhu ya, lab suhu rasanya ya, dan ada beberapa senior-senior lainnya yang pada waktu itu sedang antara stay di BSN atau pindah ke BRIN ya waktu itu ya, saya kurang lupa lagi itu pada waktu itu. Tapi memang pembicaraan lebih pada waktu itu fokus pada apakah perlu distandarisasi atau bagaimana cara mengkalibrasi sensor gas yang kami miliki. Mungkin itu ya, tapi kalau mau lebih jauh bisa WhatsApp saya gitu ya untuk diskusi lebih lanjut gitu ya. Mudah-mudahan ada titik temu nantinya. Baik. Berikutnya dari Bapak atau Ibu Fitra ini dari BRIN ya. Apakah memungkinkan untuk kolaborasi riset bersama
Nah, bisakah di-share kontak person pembicara? Siap, insya Allah itu sangat-sangat saya nantikan, Prof. Karena memang tujuan saya bisa bersilaturahmi di sini tentunya saya ucapkan terima kasih nih Pak Edi atas undangannya. Yang kedua memang saya di sini juga bercerita itu ya, bukan sharing knowledge gitu ya Pak, tapi lebih bercerita dari 5 tahun pengalaman kami melakukan pengukuran kualitas udara dan tentunya bersama BRIN sebenarnya impian saya itu benar-benar total environment bisa kita analisis gitu ya dari 8 dari data satelit gitu ya, kemudian juga infrastruktur yang dimiliki oleh BRIN terkait dengan alat utamanya ya Dinas Lingkungan Hidup juga terkait di sana dan juga mungkin saya bisa provide dari sisi local sensornya. Jadi sangat-sangat welcome sekali gitu ya kalau ini bisa terrealisasi itu alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Alhamid dari PT Margo Utomo. Izin bertanya Pak Indra, apakah perbedaan signifikan antara sistem IoT pengukuran kualitas udara dengan sistem IoT pengukuran debit air automatic water level meter dalam real time? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada umumnya tidak ada perubahan ya. Yang membedakan hanya sensornya saja. Mungkin nanti mikronya pun mungkin kurang lebih sama ya karena biasanya kan interfacing-nya apakah data analog atau data digital. Data digital ada berbagai komunikasi tergantung dari sensor yang digunakan. Jadi kalau kita ingin terapkan IoT sistem ini di dalam water metering ataupun juga kualitas air sungai dan juga mungkin misalnya di smart farming itu sama saja gitu ya. Kita tidak ada hal yang kecuali kita berbicara mengenai data security, kita berbicara mengenai data-data besar lainnya yang mungkin itu yang membedakannya secara spesifik di sana. Tetapi secara umum kalau kita ganti sensor ya sama aja kita menggunakan. Jadi Bapak Ibu di sini juga sebenarnya kalau punya loco sensor yang bisa dibeli karena harganya mungkin relatif dari mulai puluhan ratusan ribu sampai yang 1, 2, 4 juta, 5 jutaan juga ada itu ya. Jadi bisa menguji coba untuk sistem IoT-nya sendiri. Demikian Pak Edi. Baik, sementara ini sudah habis ya pertanyaan yang dari chatbox. Barangkali ada yang mau disampaikan pertanyaan secara langsung, silakan. Sambil menunggu pertanyaan, baik langsung maupun yang mau menulis di chatbox, saya ingin bertanya ya Pak Indra ya. Tadi tentang sensor tadi yang pemeliharaan tadi setiap 2 bulan ya dimasukkan sensor chambernya diambil ya itu tadi ya. Betul betul Pak. Ya. Jadi itu sensornya bukan tipe yang jenuh terus harus ganti ya, tapi sebenarnya dia bisa direkondisi, artinya dikasih udara bersih itu kembali normal lagi ya. Kan ada beberapa sensor gas Betul. itu yang ya karakteristiknya jenuh terus terus ganti gitu ya barangkali. Betul Pak Edi, karena tadi sebenarnya selama periode 1-2 bulan itu seberapa tinggi sih paparan konsentrasinya ya sehingga memang beberapa sensor ada yang jenuh dan tidak bisa recovery Pak Edi dan memang itu harus diganti gitu ya. Tapi ada beberapa sensor dia setelah kita lakukan pengkondisian itu bisa recovery Pak Edi gitu ya. Atau beberapa kayak sensor CO2 itu kan dia ada filter yang kotor yang memfilter gas lainnya selain CO2. Nah itu sedang kita cari, bisa nggak kita ganti bagian filternya itu Pak, dan itu memang cukup sulit itu. Tapi kalau itu bisa diganti, kita nggak harus mengganti keseluruhan Pak. Jadi kadang jenuhnya itu akibat ada tertrap gitu ya di dalam filter ataupun juga chamber di CO2-nya misalkan. Itu yang kita coba selidiki lebih lanjut. Tapi secara umum tadi Pak Edi, karena sistem udaranya ada inlet dan outlet menggunakan mini fan, jadi dia hanya mengalir saja, kemudian dikeluarkan lagi Pak Edi. Jadi tidak mengendap di chambernya. Gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi muncul ya dari Pak atau Bu Fitra ini ya. Pembuatan alat ini kira-kira habis dana berapa nih? Ini mohon di-share nih barangkali. Oke. Siap-siap. Tergantung berapa jumlah jenis sensornya gitu ya. Kalau 1 atau 2 parameter masih bisa di bawah 5 juta itu ya. Tetapi kalau banyak ya bisa 2-3 kali lipatnya tergantung dari sisi ini. Tapi
lagi-lagi kita ingin set up sendiri atau kita ingin bangun sistem gitu ya. Karena pekerjaan kita bukan di jualan produknya nih Pak Edi, tetapi sistemnya gitu kan. Bahkan sebenarnya kita mengkaji dengan Biru Langit ini bisa nggak kita nggak jualan perangkatnya, tetapi datanya Pak Edi. Gitu. Datanya ini yang nanti Katanya, kita iya ya. betul gitu karena kalau kita jual eceran produk ini ya banyak sekali hal-hal yang harus di-adjust dalam artian dikondisikan pada saat pengukuran. Nah ini perlu expertise untuk bisa mengimplementasikannya gitu ya. Nah ini yang jadi catatan kami. Jadi kalau kami belum bisa menjual secara eceran sebenarnya ya, tapi kalau raw materialnya sendiri ya bisa di angka mulai dari 1 juta sebenarnya ya, dari 1 juta, 2 juta itu sudah bisa membangun satu parameter pengukuran ya, karena yang lainnya kan hanya masalah jenis sensor, kualitas sensor yang digunakan. Termasuk ini juga mungkin Pak Edi, eee, yang belum saya ceritakan adalah di daerah hulunya ya, bagaimana kita mengembangkan low cost sensor sendiri gitu ya. Itu yang dari 2018 sampai sekarang juga kita kembangkan, tapi misalnya CO2 dan juga PM2,5 itu masih jauh dari level komersil nih Pak Edi. Jadi ini juga bisa menjadi catatan sendiri ya. Kita punya expertise di bidang material, tapi bisa tidak kita mensubstitusi sensor-sensor low cost seperti ini dengan sensor buatan sendiri gitu. Itu yang juga menjadi tantangan saat ini. Baik, ini sebelum saya bacakan pertanyaan dari chatbox, mungkin masih menyambung tadi penjelasan dari Pak Hendra ya. Untuk menjual sistem atau datanya, nah ini kan saya tadi kebayang sebenarnya kayak BMKG itu kan ada mengukur cuaca, dijual datanya. Memang ada yang memerlukan ya, misalkan banyak mungkin untuk transportasi, pertanian dan lain-lain. Nah, kalau seperti kualitas udara ini, apakah belum ada lembaganya? Katakan KLH itu tidak membangun sistem seperti itu, atau kemudian juga kalau menjual data, itu kira-kira siapa saja yang berkepentingan dengan data kualitas udara yang mungkin nanti mau dijual oleh Pak Iya, iya. Hendra? Terima kasih Pak Edi. Terima kasih betul Pak Edi. Jadi ketika kita running startup ini memang yang jadi pertanyaan adalah siapa sih yang mau beli alat sebenarnya Pak Edi? Karena mohon maaf gitu ya, ini kan mengukur kotoran gitu ya, kotoran hasil aktivitas atau produksi industri dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya tawarkan ke industri, ya mereka jadi ketahuan dong ya Pak Edi ya. Misalkan kalau biasanya pas hujan buang limbah langsung gitu ya, atau malam hari nggak ketahuan kan udara kotor itu pernah terjadi di Jakarta itu ya, ada anomali di salah satu stasiun ketika divalidasi oleh pihak dinas lingkungan ternyata memang ada industri yang buang gas di malam hari dan itu cukup pekat gitu Pak Edi, dan itu cukup mengganggu gitu. Jadi memang eh, eh, masih pro kontra sebenarnya Pak. Pro kontra di sini itu adalah antara siapa yang ingin memanfaatkan dari produk ini sebenarnya ya. Ini yang bisnis plan-nya perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Tetapi kalau kita lihat juga Pak Edi di sini sekarang Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, selain Jakarta itu mencoba melakukan pengukuran sebagaimana konsistensinya Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta itu ya. Karena Jakarta selain lengkap juga mereka quality control-nya juga cukup baik. Di sini waktu saya berkunjung ke sana data bisa disajikan. Hanya saja memang ada quote terkait dengan kalau data pengukuran ini soundingkan ke masyarakat, Pak. Jadi mungkin ini quote yang perlu di garis bawahi itu ya. Kalau ini disondingkan ke masyarakat ya, sebagaimana kemarin ada berita cuaca ekstrim di Jakarta ya, versi BMKG dan versi BRIN. Nah ini yang menjadi perdebatan sebenarnya nih Pak Edi. Gitu. Apakah data perlu dikirim, sementara masyarakat perlu mengetahui informasi yang ada. Nah, saat ini kalau kita bisa menjembatani dan secara regulasi diperbolehkan gitu ya, ada aturan main dari Dinas Lingkungan Hidup atau KLHK dalam hal ini, sebenarnya kita bisa masuk, Pak. Nah, karena itu regulasinya belum ada,
dan apapun yang kita tampilkan itu dianggap bagi mereka belum ada. Ya, kita nggak bisa juga menjustifikasi bahwa alat kita bisa menunjukkan seberapa baik buruknya kualitas udara. Nah ini mungkin hal-hal yang menjadi tantangan nih Pak Edi itu. Jadi memang walaupun tadi saya state kita jualan datanya ya, tapi siapa yang mau beli? Nah ini kita memiliki tantangan ke sana. Yang tantangan kedua adalah Eee, kita, kawasan industri ini Pak Edi, ya, kawasan industri di Cikarang misalkan Marunda gitu ya, kalau saya punya stasiun di beberapa lokasi pengukuran di sekitaran atau di dalam, kawasan industri tersebut, saya bisa, mengukur seberapa buruk, atau bagusnya udara ya, hasil akibat dari kegiatan, industri yang ada di kawasan tersebut. Nah, seperti buat apa sih ya, sekarang kan KLHK rasanya ada program proper dan lain sebagainya ya Pak Edi ya. Jadi kita bisa mem-provide data yang mana misalkan, selama ini dilakukan sampling secara manual di 1 atau 2 kali selama setahun, kita bisa melakukan pengukuran secara periodik untuk bisa melihat, seberapa baik atau buruknya kualitas udara di kawasan tersebut. Jadi, satu hal itu kawasan industri, hal yang kedua adalah para akademisi gitu Pak Edi yang bisa juga menggunakan, data kami ke depannya kalau memang kita bisa, menyempurnakan atau bisa, bukan melegalkan ya, bisa memberikan keyakinan metode yang kita gunakan sudah tepat, baik gitu ya, dan bisa, comparable dengan, alat utama. Mungkin sementara itu Pak Edi ya, karena Ya, banyak baik. pertanyaan tadi yang nggak bisa saya jawab. Iya itu apa, kan kalau kaitannya sama KLH kan ada misalnya bising ya. Bising Hmm, itu, di pemukiman di luar pabrik itu ada standarnya nih apa, dari pabrik nggak boleh ada bising yang kalau diukur di tempat pemukiman, sekian dB gitu loh. Nggak tahu kalau misalkan, polusi kan harusnya juga ini kualitas udara akibat kegiatan industri ini kok ini sampai ke jadi itu pagar, jadi sebenarnya kayak bising itu ada standar di dalam pabrik dan di luar siap siap. pabrik gitu loh. Iya, Kalau di dalam pabrik kan, kaitannya sama pekerja gitu kan, pegawai ini ya, Dinas Tenaga Kerja ya di sana ya, Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau keluar itu, KLH gitu. siap Nah, siap Pak Edi, mestinya itu juga, harusnya kalau bisa didefinisikan ya ini berdampak kurang sehat pada masyarakat nih, betul. apa saja. Nah itu mungkin bisa apa, mirip seperti pendekatan kebisingan itu, Pak. Siap siap, terima kasih Pak Edi. Sebenarnya kayak PM2,5 itu baku mutunya diukur selama 24 jam, dan Mhm, standar Indonesia yang terbaru itu 50 mikrogram per meter kubik. Ya, mhm, kalau WHO itu standarnya 25 mikrogram per meter kubik. Kalau Jepang 35 mikrogram meter per kubik. Itu selama pengukuran 24 jam. Itu sudah ada standarnya Pak Edi. Demikian baik. juga Ya, CO2 itu sekitar 400-an, kurang lebih 400-an ppm dibandingkan dengan kualitas udara di dalam ruangan. Jadi kalau kualitas udara di dalam ruangan itu sekitar 600-800-an, nah ini mhm, batas ambang CO2 sebenarnya kalau tidak ingin terpapar lebih jauh itu tidak boleh lebih dari 1.200 atau 1.500-an ppm. Nah itu mhm. sebenarnya ada Pak Edi, Iya baku iya, mutu yang sudah iya. ditetapkan oleh pemerintah. Iya, makanya kalau, oh ini ada baku mutunya berarti, masyarakat juga, apa, punya hak untuk Betul, mengetahui, betul, betul. datanya. Paling tidak itu, Pak. Siap siap. Ini ada Sama-sama. pertanyaan lagi ya dari Pak Fauzi ini. Bertanya Pak, untuk spesifikasi sensor low cost yang digunakan apa ada ketentuan tertentu seperti ketelitiannya, resolusi, misalkan 1 ppb dan lain-lain dan range-nya? Terima Oke. kasih. Baik, makasih. Kalau, dilihat dari data pengukuran kami untuk PM2,5 itu paling rendah itu biasanya 10 sampai 20 mikrogram per meter kubik, kemudian paling tinggi bisa di atas seratusan. Itu yang data apa istilahnya, data real time ya Pak Edi ya, yang per 2 menitan tadi gitu ya. Nah data, sehingga yang pertama adalah range-nya dulu yang harus kita pilih gitu ya. Jadi, so far memang PM2,5 itu bisa sampai 500 mikrogram per meter kubik dan itu sudah cukup bagus gitu ya. Dengan, resolusi 1 mikrogram itu sudah cukup bagus. Tetapi ada beberapa sensor yang seperti SO2 itu kita nggak bisa main di ppm ya. Kenapa? Karena konsentrasi SO2 kita itu sekitaran 10 sampai 30-an ppb. Jadi kalau kita mainnya, ketelitiannya di
1 ppm, jelas sensor nggak bisa digunakan, gitu ya. 0,1 ppm pun masih sangat tinggi. Tapi loco sensor yang tersedia baru 10 ppb. Nah, mungkin ini bisa mendeteksi, tetapi dengan level konsentrasi di antara 10 sampai 30-an ya, mungkin hanya dapat perubahan beberapa data saja, gitu ya. Yang kalau kita bandingkan sekarang kayak di Jepang, itu lebih lebih tinggi lagi resolusinya. Kenapa? Karena polutan yang SO2 yang ada di Jepang terutama itu di antara 0 sampai 1 ppb. Jadi kebayang alat ukurnya minimal harus 0,1 ppb dan loco sensor belum ada untuk yang SO2. Nah, tetapi untuk loco sensor SO2 misalkan untuk di Indonesia dengan level puluhan ppb dengan resolusi bisa 10 ppb itu masih bisa dideteksi fluktuasinya walaupun datanya tidak cukup bagus itu. Jadi pemilihan sensor lebih ke kita lihat range pengukurannya, kemudian yang kedua kita lihat resolusinya, nah mana yang tepat ya. Caranya ya tadi kita harus mengetahui kira-kira level konsentrasi polutan yang ada di Indonesia itu seberapa tinggi rendahnya sehingga kita memerlukan resolusi pengukuran yang bagaimana. Itu mungkin Pak Edi. Baik. Berikutnya masih dari Pak Fauzi ya, apakah ada referensi merek atau karakteristik sensor low cost yang direkomendasikan, Pak? Oke, saya menggunakan salah satu sensornya, tapi saya tidak. Saya coba bandingkan dengan low cost sensor lainnya. Relatively pertama, misalkan sensor PM2,5, relatif perbandingannya ya dengan produk lainnya. Saya tidak menyebutkan merek karena saya lupa lagi merek yang saya gunakan gitu ya. Tapi rasanya di paper saya disebutkan ya modelnya model apa gitu ya. Tapi juga model lain juga serupa. Itu karakteristiknya mungkin kurang lebih kalau kita bisa mengkondisikannya dengan baik itu kurang lebih sama satu sama lain itu ya. Kecuali jenis MQ ya, jenis MQ mungkin kurang cocok ya Pak Edi itu ya yang MQ. Itu yang MQ itu tidak saya rekomendasikan, yang puluhan ratusan ribu itu tidak saya rekomendasikan kecuali untuk menguji sistem IoT-nya itu cukup representatif, tetapi untuk mengukur jangka panjang loco sensor yang jenis MQ itu tidak saya rekomendasikan. Mungkin begitu Pak Edi. Baik, belum ada pertanyaan yang muncul ya. Sebenarnya silakan yang akan bertanya langsung, silakan bisa dipakai mikrofonnya. Mungkin ada masih sedikit pertanyaan lagi nih Pak. Ini kalau di kampus nih tim penelitinya ada berapa orang nih Pak? Oke, tim penelitinya kalau di bidang ini ya khusus udaranya mungkin saya, kalau IoT-nya ada beberapa dosen terkait Pak di teknik fisika itu ya, yang mengembangkan juga kerjasama lebih lanjut. Gitu. Seperti itu Pak. Selebihnya mungkin mahasiswa S1 S2 kami Pak Edi. Itu ada berapa orang nih misalkan? Kalau semester ini total ada 40 mahasiswa Pak Edi. Cuman S2-nya 5 orang, yang S1 semester pertamanya 12, S1 semester kedua S1 semester keduanya 12 orang, yang semester pertamanya 15 orang, sisanya magang. Jadi kita di kampus itu tahun ketiga itu kalau saya buka mahasiswa yang mau magang, Pak. Yang mau magang di lab sehingga mereka bisa berkecimpung lebih jauh belajar dari kakak kelasnya yang sedang ngambil tugas akhir. Kebetulan juga sekarang basisnya adalah capstone design ya Pak Edi ya. Jadi benar-benar project base seperti apa yang bisa mereka kerjakan untuk menyelesaikan S1-nya. Kalau ini Pak, data-data pengukuran ini apa juga, ini disimpan ini nanti datanya akan semakin banyak. Itu termasuk menjadi lingkup kegiatan di Pak Indra nggak? Siap. Kita ke sana Pak Edi. Jadi data besar ini yang nanti kita akan olah untuk insight. Ya. Kemarin 2018-19 itu sebenarnya sudah berjalan bagus sampai awal 2020-an. Kemudian 2020-2021 totally off ya Pak Edi ya. Karena mahasiswanya juga pulang kampung semua. Kita nggak bisa mengambil data, memperbaiki maintenance dan lain sebagainya. Baru kita inisiasi lagi di 2022 dan 2023 ini kita lanjutkan. Ya memang kenapa tadi kita dari third party ThingSpeak kita ubah langsung ke domain yang kita bikin sendiri, server sendiri gitu ya dan lain sebagainya, karena kita tidak hanya tadi Pak, pertama ada data validasi,
Kemudian yang kedua ada data analisis lebih lanjut gitu ya. Kalau kita punya banyak stasiun, multi parameter per stasiun, nah ini bisa menjadi insight yang mendukung untuk analisis lebih lanjut, Pak. Itu memang keinginan kami ke big data atau data science itu mengarah ke sana. Nah, ini juga mungkin saya perlu sowan nih ke Pak Edi nih, bagaimana peranan teknik fisika ke depannya, karena kita mungkin tidak hanya sebatas instrumentasi dan sistem pengukuran, tetapi bagaimana data hasil pengukuran dengan jumlah stasiun yang mungkin nanti ratusan ribuan itu bisa diolah lebih lanjut dan jadi bagian penting dari expertise teman-teman di teknik fisika, Pak, terkait dengan data science. Termasuk sebenarnya saya mau tidak mau teman-teman yang di teknik fisika juga harus belajar web based monitoring ya Pak ya, belajar database, belajar PHP, belajar apa yang mana kalau dilihat dari core kompetensinya sebenarnya secara linearitas kita nggak ajarkan gitu, tapi teman-teman jadinya belajar mengenai PHP, belajar mengenai database dan lain sebagainya untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang sedang kita running saat ini. Nah, ini mungkin juga perlu kami diskusi lebih lanjut, Pak Edi. Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Indra Chandra yang sudah menyajikan pengalaman-pengalaman yang sangat banyak, menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga memberikan informasi kegiatan di kampus. Saya pikir ini suatu sharing yang sangat luar biasa sore hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan kegiatan Pak Indra Chandra berkembang, ini banyak mahasiswa, banyak kolaboratornya, ini ya, banyak sponsor, ini kan, funding ya, dan seterusnya. Amin. Ya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Kita sambung lagi acara kita minggu depan. Tetap waspada dengan protokol kesehatan. Selamat berbuka puasa nanti pas jamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Pak Indra. Yap. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Indra, Pak Terima Edi. kasih Pak. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Pak Edi, Bapak Ibu semua, mohon izin live ya. Ya, Nyiapin terima kasih, buka Pak puasa Indra. dulu, Pak. Sehat selalu. Sehat semua juga, Pak. Assalamualaikum.